Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang kami cintai, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang karomah kesaktian Sunan Kalijaga. Konon membuat ajaran Islam tersebar luas hingga di Thailand. Sosok Sunan Kalijaga sendiri merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati di Tuban, Arya Wilatikta, atau yang dikenal dengan Tumenggung Wilatikta. Namun sebelum menjadi salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga terlebih dahulu berguru kepada Sunan Bonang saat pertemuan semasa masih menjadi perampok. Periode perjuangan Sunan Kalijaga atau Raden Syahid dalam menyebarkan agama Islam dimulai saat sang Sunan ini menggantikan seorang pendakwah Islam di tanah Jawa yang bernama Syekh Subakir, yang kembali ke negara asalnya atau Persia. Jadi Syekh Sunan Kalijaga ini merupakan periode yang kedua setelah periodenya Syekh Subakir dalam versi ini, ya, karena berbagai macam versi ada di dalam Sunan atau Wali Songo ini. Penggantian Syekh Subakir menjadikan langkah awal Raden Syahid mengikuti jejak para gurunya menyebarkan agama Islam. Dan sejak itu pula Raden Syahid resmi menjadi anggota Wali Songo dengan sebutan Sunan Kalijaga. Ada beberapa pendapat yang menyebut istilah Wali Songo itu sendiri sebenarnya adalah tim atau lembaga dakwah Islam yang beranggotakan 9 orang wali. Apabila ada anggota yang meninggal dunia atau kembali ke negara asalnya, maka wali lain yang akan mencarikan penggantinya. Hal ini terjadi saat Syekh Subakir kembali ke negaranya yang digantikan oleh Sunan Kalijaga. Sosok Sunan Kalijaga sendiri bukan hanya berdakwah di Pulau Jawa saja, bahkan sebelumnya Raden Syahid sudah pernah memulai dakwahnya saat berada di daerah Pasai, Semenanjung Malaya, bahkan sampai di wilayah Patani, Thailand. Konon saat berdakwah di wilayah Patani, sosok Sunan Kalijaga bukan hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam, melainkan juga dikenal masyarakat di sana sebagai tabib yang hebat yang mampu menyembuhkan setiap orang sakit. Nama Raden Syahid kian dikenal masyarakat Thailand dan Patani. Kalau itu terutama saat Sunan Kalijaga berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita Raja Patani. Oleh karenanya Raden Syahid juga dikenal dengan sebutan Syekh Malaya atau Syekh Said. Sekembalinya di tanah Jawa, Sunan Kalijaga kemudian mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa daerah di Pulau Jawa pernah menjadi lokasi Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam. Ada 3 daerah yang dicatatkan dalam sejarah pernah menjadi lokasi tempat beliau berdakwah. Daerah pertama Cirebon, sebagaimana disebutkan di Babat Cirebon, sekembalinya dari Palembang ke Pulau Jawa, bertahan dan menyebarkan Islam di Cirebon. Sang waliullah ini menetap
di sebuah desa yang kini dinamakan Desa Kalijaga, yang lokasinya 2,5 km ke arah selatan kota. Cerita menarik datang saat awal kedatangan Sunan Kalijaga di Cirebon. Saat itu Raden Syahid sempat menyamar sebagai tukang sabu bersih-bersih di masjid atau marbot di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon. Tapi hal itu diketahui oleh Sunan Gunung Jati. Selain Cirebon, Yogyakarta juga menjadi tempat di mana Sunan Kalijaga berdakwah. Sunan Kalijaga berdakwah Islam, tepatnya di daerah Sendang Kasihan. Daerah ini kini berada di Dusun Kasihan, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kadilangu, Demak menjadi daerah yang paling lama ditempati Sunan Kalijaga. Bahkan konon di daerah ini Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga hingga menghabiskan umurnya. Di sini terdapat sebuah situs sejarah yang diyakini berhubungan erat dengan kiprah Sunan Kalijaga. Salah satunya sebuah masjid yang dinamakan Masjid Sunan Kalijaga. Lokasinya berada di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Tepatnya beberapa meter ke arah timur komplek makam Sunan Kalijaga dan makam istri serta ayahnya yaitu Arya Wilateka. Kawan-kawan, itulah tadi cerita singkat dari Sunan Kalijaga yang dakwahnya terkenal sampai Thailand, bahkan dijuluki menjadi tabib yang terkenal sampai-sampai sanggup menyembuhkan atas izin Allah Raja Patani Thailand. Semoga kita mendapatkan barokahnya Sunan Kalijaga, mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kami, wal afu minkum, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.